tempat saya kembalikan ke Bapak Ibu moderator. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa dari Ibu Wahyu Juli Hastuti tentang materi teknik menyusun karya tulis ilmiah. Nah, mungkin dalam hal ini ada hal-hal yang kurang jelas ataupun yang perlu diperdalam tentang masalah ini. Maka pada kesempatan season selanjutnya kami berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Untuk dalam hal ini kami serahkan kepada teman-teman untuk menanyakan tentang teknik menyusun KTI ini. Ya, silakan. Mungkin ada. Silakan dibuka unmute-nya. Insya Allah materi yang disampaikan oleh Ibu itu nanti akan kita share di grup tentang materi-materi beliau. Habis itu nanti yang tidak kalah menariknya juga nanti pada materi kedua ini setelah Ibu adalah mengubah KTI menjadi buku. Nah, jadi ada di chat kalau bisa mohon PPT-nya full, Pak, biar bisa dipelajari kembali. Oh ya, nanti disampaikan PPT-nya dari Ibu Wahyu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau berbagi sharing ataupun pengalaman ataupun tentang cara membuat buku itu bagaimana tekniknya. Silakan kepada Bapak Ibu. Ya, kelihatannya ini jamnya jam makan, Bu. Jam salat. Apa Misran izin bertanya? Iya, Bu. Silakan Ibu Kamal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf saya lagi di latar dapur karena memang tugas seorang ibu rumah tangga ya. Memang tidak boleh juga kita abaikan. Terima kasih banyak Ibu Wahyu Juliati yang hari ini sangat mencerahkan ya, banyak hal-hal yang saya tidak tahu ya. Jadi saya juga berminat sekali nanti dengan materi yang Ibu share tadi. Jadi dari pembahasan tadi ada yang ulun tangkap tentang jenis penelitian ya. Jadi dilihat dari segi tujuannya, penelitian itu ada tiga jenis, ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya saya ingin meneliti ya fenomena di lapangan ya, nah itu termasuk kepada penelitian yang mana. Walaupun nanti di lapangan itu kan ada teori yang ingin dikonstruk ya dari hasil penelitian itu. Nah, apakah itu termasuk penelitian dasar atau penelitian terapan? Ya, itu dulu Bu yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih. Saya hanya pembuka. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa ya memanfaatkan momen ini, kesempatan yang sangat berharga ya untuk menambah wawasan kita tentang menulis ya, karena memang betul kata Ibu tadi bahwa menulis itu akan menambah bonus-bonus dalam kehidupan ini ya. Terima kasih Pak Misran dan Ibu Wahyu Juliati. Salam kenal saya Ibu Kamalih dari dari Martapura ya, Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih kepada Ibu Kamalia atas pertanyaan. Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu ya. Silakan Bu. Oke, makasih banyak Bapak. Pak Bu Kamalih tadi fenomena apa ya Bu contohnya? Fenomena tentang kehidupan remaja ya. Saya sekarang lagi meneliti itu tentang buku BKBP ya Bu ya. Tentang keberagaman remaja, anggaplah seperti itu ya. Keberagaman remaja milenial saat ini. Oke, remaja milenial saat ini. Oke.
Gini Ibu, kita kalau seperti itu, Ibu cenderungnya ke penelitiannya itu adalah untuk yang survei ya Ibu ya, survei ya. Karena kita kalau Ibu kan meneliti tentang kehidupan remaja, nah itu masalahnya masih global Ibu, masih global. Kita sorotinya itu di mananya gitu ya. Misalnya kita sorotinya di game online-nya, bisa. Atau kita sorotinya misalnya pengaruh dia milenial itu gaya milenial itu misalnya TikTokan sekarang. Nah, TikTokan itu apakah TikTokan kegemaran dia TikTokan itu akan mempengaruhi belajarnya atau tidak, atau malah cenderung meningkatkan pembelajarannya atau tidak. Jadi kalau untuk sebuah penelitian kita tidak bisa meneliti itu secara global, tapi kita harus fokus yang mananya, gitu, yang mana ya, misalnya pengaruh penggunaan gadget. Nah, gadgetnya itu yang mana yang kita fokuskan? Gadgetnya itu apakah game online-nya? Game online kadang kan ada istilahnya mabar itu ya, main bareng gitu, game online bareng-bareng. Nah itu apakah misalnya berpengaruh ya, terhadap motivasi belajar seperti itu bisa diteliti Ibu. Nah itu biasanya untuk secara penelitian kualitatif. Nah itu kita perlu waktu yang agak lama Ibu untuk itu, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengambil satu pandangan saja, satu sampel saja, kemudian kita ambil simpulan, tidak bisa Ibu. Kita harus mengambil beberapa sampel dan kita amati itu dengan waktu tertentu. Oh ternyata misalnya dalam satu semester kegiatan mabarnya itu misalnya sehari ya, mabar itu main bareng ya Bapak Ibu, main bareng dengan online itu misalnya sehari dia tuh setidaknya membutuhkan waktu 5 jam. Nah, kemudian kita bandingkan dia dengan pembelajaran sebelumnya sebelum dia mabar. Nah itu ternyata memang berpengaruh, nah seperti itu. Dan kita melihatnya bukan hanya satu kasus, kita harus melihat kasus yang lain. Jadi kita baru bisa mengambil itu sebagai penelitian. Kita tidak sama ketika kita lihat sekilas ya, kemudian kita tidak runut rentang waktunya hanya sekilas, kita simpulkan itu tidak bisa menjadi sebuah penelitian. Kadang jatuhnya pada subjektivitas. Seperti itu Ibu. Jadi kita harus fokus Ibu. Jadi fokusnya di mananya kegiatan milenial sekarang. Misalnya yang positif ketika dia main TikTok untuk pembelajaran, lebih bagus. Ketika dia main TikTok untuk peningkatan protokol kesehatan, misalnya ingat pesan Ibu, kita TikTokan seperti itu, ternyata itu meningkatkan kesadaran anak muda tentang protokol kesehatan. Nah, itu lebih hal-hal yang positif ya. Nah, itu bisa untuk kita lakukan penelitian seperti itu, tapi tentunya butuh waktu yang agak lama. Jadi, tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan itu, tidak bisa. Demikian Pak, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Mungkin ini ada terakhir Bu dari chat bertanya, apakah bedanya PTK dan karya tulis PTK dan KTI Bu? Jadi apa bedanya karya PTK dan KTI? Mana ada di absen lagi? Habis itu bagaimana kita memilih masalah dan mengidentifikasi agar bisa dijadikan sebagai sebuah PTK. Nah, mungkin dua pertanyaan ini langsung saja Bu dijawab sebagai penutup. Terima kasih banyak Pak. Untuk PTK, ilmiah itu macam-macam Bapak Ibu. Ada PTK, ada best practice, ada eksperimen dan sebagainya. Nah kalau untuk yang PTK, ya PTK itu Bapak Ibu begini. Untuk PTK itu misalnya kita menggunakan model inquiry di mapel A. Nah, setelah mapel A itu kan kita mapel B. Ya, setelah mapel B kita mapel C. Nah, model itu sama. Modelnya ya model inquiry semua.
Nah, itu adalah PTK, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang lain, misalnya best practice, beda lagi. Best practice itu adalah praktek baik kita, praktek terbaik kita. Misalnya contoh, saya sudah pernah membuat aplikasi pembelajaran di mana anak yang PKL, waktu itu kan masih tatap muka ya Bapak Ibu, saya bikin aplikasi yang bisa diinstal di HP, ketika anak PKL itu bisa tetap belajar tanpa harus ketemu gurunya. Di situ ada materi, di situ ada media, di situ kemudian mestinya media itu adalah video seperti Bapak Ibu. Kemudian di situ juga ada soal latihan, setelah dia merasa soal latihan dia bisa melangkahkan ke soal UTS ya, atau formatif seperti itu ya, soal sumatif kah? Soal formatif ya, soal formatif. Nah, di situ itu adalah kisah praktek baik saya. Kisah praktek baik saya ketika saya mengajar suatu materi dan ternyata materi itu tidak bisa tersampaikan secara langsung karena anak-anak berada di perusahaan, karena PKL ya, praktek kerja lapangan. Materi itu harus disampaikan, ya sudah saya buat aplikasi itu. Nah, ternyata aplikasi itu ada di gadgetnya siswa, dan siswa bisa menikmati saja dimanapun, jadi tetap mencapai targetnya, ya targetnya misalnya di materi A dia ternyata mencapai KKM-nya, ya sudah, itu adalah praktek baik saya gitu. Jadi di sini kalau ditanyakan apa bedanya, PTK itu termasuk dari karya tulis ilmiah, cuma PTK itu menggunakan satu model pembelajaran tertentu yang sama di KD-KD yang berbeda. Ya, setidaknya ada 3 siklus ya, 2 siklus ya, tapi lebih sempurna lagi kalau 3 siklus. Nah, itu baru disebut PTK. Kalau karya tulis ya, karya tulis macam-macam, tidak semata-mata kita sebagai guru saja. Karya tulis bisa karya yang lainnya. Sebagai contoh, saya meneliti tentang pengaruh linalool terhadap daya penciuman ular piton. Ya, masalahnya apa? Masalahnya itu di tempat saya itu, di belakang saya itu hutan, banyak ular piton, Bapak Ibu, ular piton jalan-jalan ketika saya membuka keran air di dapur, saya buka pintu dapur, saya melihat itu ular piton itu jalan dengan santainya begitu. Dia tidak melihat saya terbelalak karena kaget ya. Dia jalan dengan santainya. Nah, kalau saya menemukan itu kan tidak masalah, tapi bagaimana dengan anak-anak kecil yang menemukan ular piton itu, dan bagaimana mengusirnya? Kalau kita bunuh, kita akan istilahnya rantai makanan akan terputus ya. Kita tidak cinta lingkungan atau bagaimana ya. Tentunya kita membuat dia bagaimana supaya dia itu tidak datang ke rumah saya. Nah, ternyata kita pengaruhi dia dengan berbagai macam jenis bau-bauan ya, seperti bau serai, bau melati Belanda, bau lavender. Nah, ternyata dia itu tidak suka Bapak Ibu. Dan dia paling tidak suka dengan bau kapur barus. Nah, itu adalah contoh karya tulis ilmiah gitu ya Bapak Ibu. Jadi PTK pun karya tulis ilmiah, cuma dia jenisnya adalah PTK. Nah, kemudian tadi untuk memberi masalah dan mengidentifikasi agar bisa jadikan sebuah PTK. Oke. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami merasa sudah memberikan pelajaran terbaik, nyatanya KKM plus tidak tercapai? Nah, itu misalnya ya, kita menggunakan tadi, misalnya kita menggunakan pembelajarannya adalah secara konvensional misalnya kita suruh baca anak itu tanpa kita memberikan percobaan atau sebagainya, tanpa kita memberikan suatu masalah atau sebagainya, nggak taunya dia itu ternyata KKM-nya itu jelek. Nah, itu kan suatu masalah. Nah, masalahnya apa? Pada mata pelajaran ini ternyata anak itu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar. Makanya kita mencari cara supaya anak itu tidak kesulitan belajar. Kalau tadi kita memberikan suatu tulisan, narasi, atau buku, yang kemudian kita imbangi. Misalnya buku itu kita kasih video. Jadi pengaruh pembelajaran untuk menggunakan video. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tapi ya itu bisa dilakukan
videonya juga akan diperlakukan videonya beda-beda ya. Video untuk materi A, video materi B, video materi C itu beda-beda. Tetapi sama ya, ada kita kayak kasih modul, kemudian kita kasih video. Nah, hal yang sama kita berlakukan untuk materi A, materi B, materi C. Jadi ada istilahnya 3 siklus ya, 3 siklus di PTK baru kita bisa ketemu seperti itu. Cuma Bapak Ibu, mohon maaf, PTK tidak bisa kita terapkan sekarang, Bapak Ibu. Jatuhnya karena kalau PTK kita harus benar-benar berada di kelas tatap muka. Kalau untuk kelas tatap maya, hal itu kita jembatani dengan pembuatan best practice. Ya, BPT adalah pengalaman terbaik kita, misalnya memberikan video itu. Ya, setiap pelajaran materi A, B, dan C ternyata memberikan hasil yang bagus yang kita tulis lagi kita. Oh, ternyata untuk mata pelajaran misalnya biologi atau fisika di kelas ini ya di semester ini itu bagusnya menggunakan video, tidak bisa hanya sebuah modul yang kemudian anak baca seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya masalahnya adalah misalnya ketika kita mengolah nilai KKN-nya tidak bisa, ketika anak sendiri mengungkapkan kepada kita, Ibu, Bapak, saya kesulitan ketika saya daring menggunakan Zoom. Saya lebih misalnya saya tidak familiar dengan Zoom. Saya lebih suka dengan menggunakan misalnya video Bapak Ibu saja yang diberikan ke saya. Nah, itu silakan. Itu adalah sebuah masalah Bapak Ibu ya. Misalnya begini tadi, Bapak Ibu, saya itu tidak pandai membaca. Saya tidak bisa memahami kalau membaca. Saya bisa memahaminya dengan menggunakan video. Ada lagi, Bapak Ibu, saya itu tidak bisa melihat, tidak suka melihat video yang Bapak Ibu buat misalnya. Saya lebih suka melihat video orang lain. Nah, mungkin kita bisa intervensi di ternyata masalahnya di sini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengambilan masalah adalah masalah yang kita temui aja di kelas seperti itu. Kemudian tidak copy paste Bapak Ibu. Masalah itu memang tidak ada yang copy paste Bapak Ibu. Masalah itu tidak ada yang copy paste. Yang copy paste adalah tulisan ya Bapak Ibu. Boleh kok kita sama-sama menggunakan model inquiry ya. Kemudian masalahnya sama-sama kesulitan belajar ya. Semua kan banyak Bapak Ibu baca itu kesulitan belajar dengan menggunakan misalnya model inquiry. Boleh ya. Boleh seperti itu. Tapi kita objeknya beda. Objek penelitian kita beda, siswa kita beda, kita melakukannya juga beda, mata pelajarannya kita beda, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu nggak masalah. Yang akan menjadi masalah kalau itu dijadikan lomba, biasanya tidak akan lolos karena itu adalah sesuatu yang misalnya sudah dipakai untuk masyarakat. Kalau untuk yang lomba itu ada sesuatu yang hal baru, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya yang luar biasa, dan kelihatannya ini tidak cukup sampai di sini, nanti akan kita dibimbing oleh Ibu di dunia maya dan nantinya ke depannya untuk mudah-mudahan terbit bukunya. Mungkin itu dulu ya dalam kesempatan ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Juli Hastuti yang telah menyampaikan materi tentang teknik menyusun karya tulis ilmiah. Dan perlu kami sampaikan bahwa beliau ini banyak sekali pengalaman mengajarnya, habis itu prestasi akademiknya baik ada 10, terakhir adalah finalis nasional inovasi pendidikan karakter bangsa yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan Guru tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan terakhir ada penghargaan kreativitas dan dedikasi penanganan COVID-19 oleh Forum Komunikasi Sosialisasi Protokol Kesehatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf ada kata yang salah. Salam sehat selalu. Mohon maaf saya izin untuk diri ya Bapak Ibu untuk
meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya pada materi kedua yaitu mengubah karya tulis ilmiah menjadi buku yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Dr. Imran Fauzi MPD. Namun sebelumnya perlu kami, Pak Imran sudah ada ya, Pak? Ada ya. Sebelum mengajak kepada pemateri, perlu kami sampaikan bahwa Pak Imran Fauzi ini adalah lahir di Desa Molokorejo, Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1987. Beliau jabatan terakhir adalah sebagai dosen dan pendidikan terakhir adalah S3 Manajemen Pendidikan Islam. Nah, beliau sebagai penulis dan juga sebagai dosen, banyak pengalaman yang ditorehkan oleh beliau dan penghargaan. Terakhir ini ada Manajemen Pendidikan ala Rasulullah tahun 2012, The Power of Stories, 100 kisah inspiratif. Dan terakhir 2019 adalah tentang karakteristik teacher development ilmu adalah pesantren di Jawa tahun 2019. Untuk menghemat waktu, maka pada kesempatan dan yang waktu berharga ini kami serahkan kepada Pak Imran Fauzi. Dengan itu kami persilahkan kepada Bapak kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di Kalimantan Selatan ya. Alhamdulillah, semangat semua guru-guru di Kalimantan Selatan. Dan mungkin ada yang dari luar Kalimantan Selatan juga. Terima kasih panitia penyelenggara, kemudian founder Klik Media, Pustaka Mahameru, dan seluruh guru yang mengikuti webinar ini. Bagian saya yaitu sebagai kelanjutan penjelasan atau bimbingan dari Bu Wahyu dan kawan-kawan sebelumnya. Yang tadi terkait dengan penyusunan karya tulis ilmiah, sekarang seakan-akan karya tulis ilmiah itu sudah Bapak Ibu pegang. Untuk apa karya tulis ilmiah itu? Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa keuntungan jika karya tulis ilmiah itu kita publikasikan dalam bentuk buku. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya izin share screen ya. Oke, Pak. Nanti seluruh materi yang saya sampaikan ini akan saya share pada grup WA atau ke panitia nanti. Sorry. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tadi secara sekilas sudah diperkenalkan terkait dengan identitas saya. Pada saat ini saya aktif sebagai dosen di IAIN Jember atau di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini beberapa karya buku ya, selain artikel. Buku pertama kali saya nulis buku itu waktu kuliah S2 dulu, saya sudah menerbitkan buku Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Itu saya konversi dari tesis ya. Tesis, kemudian saya konversi menjadi buku oleh Arus Media. Kemudian pada tahunnya The Power of Story saya kembangkan itu kategori buku buku fiksi. Kemudian kurikulum dan bahan ajar PAUD, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada tahun berikutnya
etika profesi keguruan, karena saya memang di IAIN Jember sebagai dosen mata kuliah etika profesi keguruan. Dan yang terakhir 2020 itu saya mengikuti kompetisi penulis, itu gabungan dari seluruh dosen di PT KIN seluruh Indonesia, dan alhamdulillah saya terjaring di situ oleh Kemenak, program 5.000 Kemenak, dan dengan judul Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren. Dan seluruh buku ini ya nanti di akhir sesi saya share ke Bapak Ibu semuanya ya, filenya berupa PDF, nanti bisa di-download masing-masing secara gratis. Mungkin sebagai contoh bagaimana bentuk buku hasil konversi dari KTI menjadi buku. Dan nanti saya contohkan 2 buku yang saya konversi dari KTI. Yang pertama Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Yang kedua buku yang terakhir ini juga saya konversi dari hasil penelitian menjadi buku. Secara lebih detail bisa dibuka di link di bawah itu. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan terkait dengan KTI. KTI itu banyak jenisnya, PTK itu untuk guru, PTS itu untuk kepala sekolah, kemudian PTKP itu untuk pengawasan, ya. PTBK itu untuk guru BK dan best practice. Itu KTI yang disusun oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian saya tambahkan juga KTI, Bapak Ibu pasti memiliki skripsi, tesis maupun disertasi yang sudah S2 dan S3. Nah, itu pun juga nanti bisa dikonversi menjadi buku. Jadi banyak sekali bahannya dari KTI, tugas Bapak Ibu berupa PTK maupun hasil kuliah dulu. Nah, selama ini KTI itu hanya berupa laporan saja. Ketika itu diajukan sebagai kenaikan pangkat, dia hanya mendapatkan angka kredit berupa laporan saja. Ketika laporan itu diterbitkan dalam bentuk buku, maka ada atau angka kredit tambahan dari buku yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian ada yang mungkin kesulitan, Pak, saya kalau dalam bidang KTI kurang fokus misalnya. Saya senangnya nulis cerpen, nulis puisi, yang biasa khutbah mungkin nulis khutbah dan lain-lain. Nah, kumpulan-kumpulan seperti itu juga bisa dibukukan. Itu nanti basisnya yaitu tematik. Jadi bukan laporan buku ilmiah, tapi menjadi buku fiksi. Dan itu pun juga bisa di ISBN-kan. Sama, jadi tidak ada kata kehabisan bahan, karena bahannya memang saya yakin semua Bapak Ibu sudah memiliki di antara ini. Jadi sekarang tinggal bagaimana mengkonversi menjadi buku, dan nantinya saya harapkan bisa dipublikasikan. Kemudian pilihan untuk mengkonversi menjadi buku itu yang paling ideal ya 1 KTI. Jadi Bapak Ibu memiliki salah satu di antara tadi ya, 1 judul KTI menjadi 1 buku dan 1 penulis. Nah, kok 1 penulis kesulitan, boleh 2 KTI dijadikan 1 buku. Ini biasanya yang 1 rumpun, misalnya sama-sama guru PAI misalnya di SMP atau SMA misalnya begitu. Nah, karena sama-sama guru PAI memiliki 2 KTI ya, yang mungkin berbeda strategi atau media yang digunakan, itu bisa digabungkan menjadi 1 buku dengan 2 penulis. Nah, ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Dan yang paling mudah itu ya, tapi ini banyak penulis atau buku antologi. Lebih dari 2 KTI menjadi 1 buku. Nah, ini bisa 4, 5 orang dan seterusnya. Tapi ini untuk pengurusan kepangkatan biasanya angka kreditnya itu dibagi-bagi. Nah, ini akan merugikan dalam aspek penghitungan angka kredit. Jadi saran saya boleh yang poin pertama atau yang poin kedua. Jika tidak benar-benar tidak mampu gabungan banyak penulis. Nah,
selanjutnya yaitu ini saya bagi menjadi dua ya, KTI dalam arti PTK, ya. KTI dalam arti PTK, PTS dan sejenisnya tadi. Nanti selanjutnya ada konversi dari skripsi, tesis dan disertasi menjadi buku. Ada dua bagian. Oke, yang kita mulai dari PTK menjadi buku. Jadi begini, ini secara singkat nanti ada beberapa contoh template yang bisa Bapak Ibu tiru ya. Yang pertama, ubah judul KTI menjadi judul buku dengan bahasa yang unik, bahasa populer. Jadi judul KTI itu berbeda dengan judul buku. Saya beri contoh ini. Ini ada dua KTI, jadi ini contoh yang kategori kedua. Dua KTI menjadi satu. Peningkatan hasil belajar IPA misalnya pada materi pokok bla 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 melalui strategi jigsaw learning di lembaga A misalnya. Ini PTK pertama. PTK kedua, peningkatan hasil belajar IPA bla bla menggunakan media flannel graph. Ini dua KTI kita jadikan jadi satu buku. Bisa saja dua KTI ini ditulis oleh satu orang atau dua KTI ini ditulis oleh orang yang berbeda, dijadikan satu. Jadi judulnya bisa seperti ini, bisa yang lain. Ini hanya contoh saja. Strategi jigsaw learning, kata kunci pertama. Ini judul PTK yang pertama. Kita ambil dari actionnya strategi. Itu kita jadikan judul utama buku. Karena digabung di sini, actionnya menggunakan media flannel graph misalnya. Kita gabung saja. Strategi jigsaw learning dengan variasi media flannel graph. Nah, itu judul utama. Boleh diberi anak judul atau subjudul kecil di bawahnya untuk melejitkan prestasi belajar IPA misalnya seperti itu. Ini contoh mengkonversi judul PTK menjadi judul buku. Jadi lokasi dan lain-lain itu tidak perlu disampaikan di dalam judul buku. Kemudian ubah bab 1 pada KTI menjadi bab 1 pendahuluan di buku. Nah, pada KTI itu kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lain-lain itu dihapus. Jadi bab 1 pendahuluan langsung isinya. Jadi seperti ini. Jadi bab 1 itu langsung. Itu ngambilnya juga dari latar belakang kita, copy paste dari KTI kita ke bab 1 buku ini. Tapi kita kembangkan, ada beberapa poin mungkin atau kalimat yang butuh penjelasan, kita kembangkan. Seperti cara mengembangkannya seperti yang disampaikan Ibu Yuli sebelum saya. Jadi rujuk e-jurnal, mungkin ada kata-kata yang perlu dikembangkan, silahkan di searching pada e-jurnal. Kemudian yang ketiga, setiap sub kajian teori ubah menjadi per bab. Jadi di KTI itu ada kajian teori, misalnya bab 2A, teori tentang apa, B, teori tentang apa. Itu setiap sub bab itu dijadikan bab dijadikan bab tersendiri. Kalau di sub kajian teorinya itu Bapak Ibu ada 4 misalnya, berarti itu dijadikan bab 2, 3, 4. Jadi gitu, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Tadi itu kan judul yang di atas ini ada 2. Kemudian misalnya bab 2 tentang pembelajaran IPA, karena kedua KTI tadi tentang IPA. Di dalamnya silakan dikembangkan sesuai dengan indikator yang ingin Bapak Ibu kembangkan atau menyesuaikan saja dari KTI yang sudah ada. Misalnya bab 2 pembelajaran IPA, pengertiannya, tujuannya, bentuk-bentuknya, dan lain-lain. Silakan dikembangkan sendiri. Bab 3 itu tentang jigsaw learning-nya, tentang strategi jigsaw learning-nya. Kita ngambil dari PTK yang pertama tadi, kita kembangkan pengertiannya, langkah-langkahnya, kelebihan, kekurangannya, dan lain-lain. Kemudian bab 4 itu kita dari PTK yang kedua. Karena tadi judulnya tentang media flannel graph, maka langkah baiknya biasanya diawali dengan konsep dasar media pembelajaran. Sama isinya terkait dengan tadi itu. Baru bab 5 media flannel graph. Nah, kedua bab ini kita ambil dari PTK yang kedua. Nah, kemudian hasil dari PTK itu baru kita sampaikan di akhir. Untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi belajar IPA.
Ini misalnya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, mungkin begitu judulnya. Boleh menyesuaikan KTI yang sudah ada. Baru bab 4 itu isinya terkait dengan hasil penelitian. Seperti apa? Bab 4 hasil penelitian ubah menjadi bab kajian empirik atau boleh diberi judul bab misalnya bab 4 tadi kajian empirik, boleh seperti itu. Boleh langsung penerapan strategi jigsaw learning menggunakan variasi media variable, boleh judulnya langsung seperti itu. Nah, kemudian bab 3 itu kita tiadakan, ya, bukan dijadikan bab tersendiri, melainkan digabung dengan bab 4. Ya. Nah, penggabungannya itu tidak seperti kita copy paste dari bab 3 ke bab 4, tidak seperti itu, tapi kita sampaikan poin-poinnya. Pada siklus 1 kita menerapkan menggunakan pengumpulan data menggunakan apa, kemudian rancangan penelitiannya seperti apa, itu kita jelaskan poin-poinnya. Jadi di sini bab 4 langsung kajian empirik, tidak perlu metode penelitian di bab tersendiri, tapi di sini. Nah, kemudian yang terakhir, pada bab yang terakhir atau bab selanjutnya, kalau di dalam KTI itu kan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitian dibabkan sendiri, pembahasan dijadikan bab tersendiri. Nah, pembahasan ini isinya adalah dialog antara temuan yang ada di bab 4 dengan teori-teori yang ada. Nah, kelemahannya biasanya di KTI atau di PTK itu kurang dialog teorinya. Jadi hanya membahas di sini siklus 1. Oh, ada peningkatan dari prasiklus ke siklus 1 disebabkan oleh ini. Hanya itu titik. Tapi tidak ada dialog-dialog dengan teori. Misalnya disebabkan karena suasana pembelajaran yang kurang mendukung, misalnya begitu. Baru teori apa yang mengatakan tentang itu kita cari, kita taruh di paragraf bawahnya, kita dialogkan. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh siapa, misalnya begitu. Dan dikembangkan lagi, kemudian yang terakhir nanti penutup. Nah, jumlah bab ini menyesuaikan dengan pengembangan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak harus seperti ini hanya contoh saja. Itu. Nah, ini terkait dengan PTK menjadi buku. Langsung saja. Kemudian Bapak Ibu misalnya, oh PTK saya kurang bagus atau belum memiliki PTK, boleh. Yang punya skripsi, tesis maupun disertasi, jadikan buku saja. Kaidah dasarnya sama dengan PTK tadi. Jadi tiap kajian teori kita jadikan bab-bab tersendiri. Nah, ada beberapa kekhususan mungkin kalau skripsi, tesis, dan disertasi ini. Jadi gini, masing-masing fokus penelitian di skripsi atau tesis itu dijadikan bab tersendiri. Misalnya ada 3 fokus. Maka 3 fokus itulah yang dijadikan bab-bab tersendiri. Kemudian bagian metode penelitian tidak perlu disampaikan pada bab, tapi disampaikan cukup di pendahuluan, tapi dengan bahasa yang singkat dan padat. Bagian hasil penelitian pada tesis ini seringkali Bapak Ibu biasanya sering japri saya, Pak, hasil penelitiannya bagaimana kalau di dalam buku apa disampaikan persis, karena kaitannya dengan lokasi. Buku itu kan dibaca oleh banyak orang, sedangkan bingung hasil penelitiannya hanya berlaku di lokasi A saja misalnya. Jadi begini untuk menanggulanginya, hasil penelitian jika kajian lapangan ya itu maka sajikan dulu realita tentang fokus itu secara global, kemudian diikuti secara nasional, baru pada lokasi A itu, jadi gitu. Nah, penempatannya di mana? Tidak dibuatkan bab tersendiri sebaiknya, bukan dibuat bab hasil penelitian, bukan seperti itu. Tapi mohon maaf bentar.
Mohon maaf, ada gangguan. Oke, saya lanjutkan. Pada buku hasil penelitian ini tidak dijadikan bab seperti tadi itu, bab 4 hasil penelitian, tidak seperti itu. Tapi hasil penelitian disampaikan di bawah sub-sub bab yang sudah disesuaikan dengan fokus penelitian itu. Nah, penyampaiannya secara global dulu, berarti Bapak Ibu mengembangkan lagi, misalnya tentang kenakalan remaja di desa A atau di lokasi A, hanya itu. Tapi disampaikan di dalam buku, kenakalan remaja tidak hanya di lokasi itu saja, tapi dikembangkan secara global dulu, di tingkat global, kemudian di tingkat nasional, mungkin angka kenakalan di Indonesia itu perkembangannya bagaimana dan seterusnya. Baru di lokasi penelitian Bapak Ibu disampaikan di paling akhir. Dan yang terakhir, jika itu kajian pustaka, maka lebih gampang lagi penyajiannya dari umum ke khusus. Nah, saya berikan contoh-contoh buku saya yang tadi. Saya susun dari tesis. Nah, misalnya ini. Nah, ini tesis saya ya. Tesis saya itu judulnya dulu analisis fungsi manajemen pendidikan pada era Rasulullah. Jadi kajian pustaka berarti, kajian pustaka tesis saya dulu. Nah, ini saya ambil dari daftar isi yang ada di tesis. Nah, kita bandingkan dengan daftar isi yang sudah dikonversi menjadi buku. Ini seluruh bukunya nanti bisa di-download. Nah. Misalnya ini. Nah, kalau di tesis kan ada pendahuluan, latar belakang, fokus, dan seterusnya. Kalau di buku langsung bab 1 pendahuluan, tidak ada penjabaran lagi. Tapi isinya juga saya ambil dari latar belakang dan seterusnya. Metode penelitian kalau di kajian pustaka itu ada di bab 1, itu pun juga saya sampaikan di pendahuluan ini. Tapi secara singkat, hanya 3 atau 4 paragraf saja, sekitar 1 halaman. Nah, baru kajian teori atau kajian pustaka. Ya, di sini ada pengertian pendidikan, fungsi-fungsi dan seterusnya. Itu saya gabung di tentang teori-teorinya, saya gabung di bab 2, konsep-konsep dasar, konsep dasar manajemen dan seterusnya. Ini di buku. Nah, kemudian untuk bab 3, karena ini kajian pustaka tentang tokoh atau tentang figur, maka ada di sini pembentukan pribadi Rasulullah. Maka di situ saya buat bab tersendiri karena ini isinya juga cukup banyak. Kemudian, nah sub selanjutnya itu saya sesuaikan dengan fokus penelitian ini. Karena fokus penelitiannya itu ada 5, ini saya jadikan 5 bab tersendiri. Jadi bab 4 ini Rasulullah sebagai perencana pendidikan, ini saya ambil dari teori ini, dari perencanaan. Nah, dan gabungan dari hasil penelitian itu. Di hasil penelitian di bab 4 ada analisis perencanaan pendidikan era Rasulullah, itu saya gabung di sini. Nah, juga digabung dengan bagian bawahnya analisis dan pembahasan. Ini digabung teori yang singkat tadi perencanaan pendidikan secara teori. Kemudian penyajian data perencanaan, ini perencanaan hanya saya gabung di sini juga. Saya gabung, saya tambahkan dengan hasil pembahasannya di sini, saya taruh di bawahnya ini juga. Begitu seterusnya sesuai dengan fokus penelitian yang ada di tesis, skripsi Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini penutup sama, tapi tidak perlu ditulis kesimpulan dan saran. Cukup penutup. Nah, ini buku yang dari tesis. Saya contohkan juga buku dari hasil penelitian yang saya lakukan setiap tahunnya. Pernah saya meneliti tentang judul dialektika elit pesantren dan pemerintah dalam dan seterusnya, bisa dibaca.
Kemudian yang judul kedua, manajemen pembelajaran madrasah di pesantren Nurul Islam Jember dan pesantren Al-Qadiri Jember. Maka kedua penelitian ini saya gabungkan menjadi satu buku. Ya, saya beri judul Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren. Lokasinya saya hilangkan. Konvergensi kurikulum saya ambil dari penelitian pertama dan konvergensi pembelajaran saya ambil dari penelitian yang kedua. Seperti ini nanti saya share. Kemudian jadi bukunya. Nah, ini buku saya yang di kompetisi di Kemenak itu. Nah, ini menjadi seperti ini. Konsep konvergensi kurikulum, kemudian bab 3 dialektika elit pesantren ini saya ambil dari bab 3 ini satu penelitian yang pertama. Nah, ini saya konversi menjadi satu bab saja karena isinya tidak terlalu banyak. Kemudian sedangkan yang penelitian kedua ini saya pisah-pisah menjadi bab-bab tersendiri. Di dalamnya ada perencanaan, saya gabung menjadi satu bab. Kemudian pelaksanaan satu bab, kemudian pengendalian juga saya gabung menjadi satu bab. Yang terakhir penutup. Nah, untuk format seperti ini sebenarnya tergantung karakteristik jenis penelitian Bapak Ibu, tergantung keluasannya. Kalau sangat luas, baiknya dipecah-pecah menjadi beberapa bab. Tapi kalau pembahasannya cukup singkat, silakan dijadikan satu bab saja. Nah, yang terakhir, ini link-link website atau rujukan yang bisa Bapak Ibu lihat nanti. Di situ ada tutorial. Saya sudah sediakan bagaimana cara membuat TTK yang mudah. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Dan seterusnya, cara mengutip yang benar, 4 cara menghindari plagiasi. Nah, ini buku-buku yang sudah dipublish, ya, sudah ber-ISBN, bisa Bapak Ibu download sebagai contoh dari hasil pemaparan saya yang tadi, yang diberikan ala Rasulullah dan seterusnya ini. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Nanti dilanjut dengan sesi diskusi. Saya akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan dan kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imran Fauzi tentang pemaparan materinya yang luar biasa tentang bagaimana mengubah karya tulis ilmiah kita menjadi sebuah buku dengan cara yang sangat simpel dan sangat sederhana kalau kita cermati caranya. Nah, untuk lebih menggali tentang konversi ini, maka pada kesempatan ini kami beri kesempatan kepada teman-teman yang luar biasa yang pada saat ini sudah menunjukkan jam 1.45 itu masih bertahan mulai pagi, maka pada kesempatan ini kami berikan dulu kepada teman-teman yang ingin lebih mendalam. Kepada Bapak Ibu kami silahkan, atau bisa juga di ruang chat disampaikan untuk bertanya. Perlu kami ingatkan pula bahwa untuk absen pada hari ini ada 2 materi yang seperti biasa setelah kita menyampaikan materi, narasumber menyampaikan materi nanti di-share. Jadi untuk waktunya nanti materi yang kedua. Jadi supaya lebih fokus dalam hal menyerap materi yang disampaikan oleh Pak narasumber. Silakan Bapak Ibu yang perlu ditanyakan. Pak Imran perlu saya bertanya. Jadi ada pemikiran kalau tesis kita itu satu orang yang membuat itu tetapi di dalam penulisannya itu dibuat, misal tesis teman, tetapi dia tidak ada kemampuan untuk membuat buku, tetapi kita bantu untuk pembuatan
jadi tesis dikonversi ke buku. Nah, di buku itu pengarangnya ada 2, Pak Imran. Apakah boleh atau bagaimana itu, Pak, untuk yang tindak lanjutnya, Pak? Oke, terima kasih Pak Mistiransyah ya. Oke, saya juga pernah mengalami hal itu, tapi bukan tesis, tapi hasil penelitian. Jadi begini, pelanggaran ketika itu ada yang menentukan, ya. Tapi ketika itu kesepakatan bersama, misalnya saya punya tesis, kemudian untuk mengkomparasi dan menerbitkan saya kurang paham, akhirnya minta tolong Bapak misalnya, saya tolong ini dikomparasikan di buku, tapi saran saya Bapak juga ikut sumbangsi pemikiran di situ meskipun hanya sedikit, mungkin hanya menyimpulkan saja atau menganalisis saja, itu tidak masalah. Penulisnya nanti digabung, ada penulis utama, ada penulis pendukung. Jadi begini, tapi konsekuensi ketika penulis gabungan itu kaitannya nanti dengan penghitungan angka kreditnya. Maka pembagiannya 60-40, penulis utama 60, penulis kedua 40%. Jadi begitu. Dan saya boleh. Yang penting ada kesepakatan. Jangan sampai kita punya file tesis orang, kita belum tanya, kita langsung terbitkan. Nah, yang melanggar karena kita tidak izin itu. Jadi itu aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Di forum chat ada dari Pak Arbain, apakah bisa hanya dari satu PTK kita untuk membuatkan atau menerbitkan sebuah buku? Nah, habis itu dari Juniatul Hasanah, Pak, ada batasan tahun pembuatan skripsi atau PTK yang mau dikonversi menjadi buku? Nah, mungkin langsung saja Pak Imran menjawabnya. Ya, terima kasih. Yang pertama ya, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa pilihan sebenarnya variasi dalam mengkonversi buku. Satu PTK menjadi satu buku atau beberapa PTK menjadi satu buku. Nah, perbedaannya ketika satu PTK menjadi satu buku, maka penulis harus mengembangkan PTK itu. Jadi PTK itu kan tebelnya sekitar 30-40, maksimal 50 halaman. Ya, itu pun ada 1,5 spasi atau 2 spasi. Ketika dijadikan buku hanya itu saja, maka kurang memenuhi kelayakan. Jadi konsekuensi ketika satu PTK menjadi buku, maka Bapak Ibu harus mengembangkan baik mulai pendahuluan, kemudian teori-teori tadi yang dijadikan sendiri, otomatis Bapak Ibu ya sampai akhir. Idealnya kan sekitar 100 halaman itu sudah bisa diterbitkan. Ya sebenarnya tidak ada harus sekian halaman, itu tidak ada. Cuman kelayakannya saja. Nah, alternatif yang selanjutnya ketika itu Bapak Ibu merasa berat, maka ya digabung. Kalau 2 PTK menjadi satu buku, saya kira ya tidak jauh beda dengan satu PTK menjadi satu buku. Nah, yang perbedaan yang mencolok itu ketika banyak PTK menjadi satu buku. Misalnya di sini ada MGMP PAI misalnya ya, ingin bareng-bareng membuat buku dengan mudah. PTK itu Bapak Ibu tinggal dikonversi, bukan dikembangkan tapi malah dirangkum, malah diringkas. Ringkasannya ya saran saya seperti membuat jurnal itu, ada judul, penulisnya di setiap judul itu ada judulnya apa, oleh siapa ya, dan seterusnya itu disepakati formatnya 10 orang misalnya, itu digabung. Jadi bab 1 judulnya apa, oleh si A, bab 2 oleh si B, bab 3 seperti itu boleh. Itu yang paling mudah gabungan, namanya buku antologi. Jadi gitu. Tapi saran saya ya kalau bisa sendirian ya alangkah baiknya sendirian saja. Jadi gitu. Yang pertama ya, yang kedua ada batasan tahun pembuatan skripsi atau PTK yang mau dikonversi? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu saya yakin seluruhnya kan punya skripsi tesis yang mungkin tahun berapa gitu ya, sekarang ingin dikonversi menjadi buku.
ya itu lebih bagus ketimbang hanya ditaruh di lemari saja, tidak tahu orang lain tidak ada yang membaca, itu malah kurang manfaat ya. Jadi minimal anak kita nanti tahu, oh ini skripsi atau tesisnya ibu dulu. Nah, ini buktinya ibu bapaknya kuliah lah, itu bisa minimal itu supaya orang lain tahu. Nah, tidak ada batasan masa atau tahun, tapi dalam bahasa di buku nanti ya, tahun-tahun itu dihilangkan saja, lokasi dan tahun itu lebih baik dihilangkan saja. Apalagi di judul, jangan sampai muncul. Karena bagaimanapun buku Bapak Ibu itu ada di Perpusnas dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi gitu. Kalau andaikan ada lokasi ya nanti disampaikan di akhir seperti penjelasan saya tadi. Tahun-tahun itu disesuaikan. Khususnya terkait dengan perubahan-perubahan ya, misalnya Bapak Ibu tahun 94 skripsinya misalnya bahas kurikulum. Itu kan kurikulum 94. Ketika sekarang dijadikan buku kan sudah jadi K13. Lah itu perlu dirubah beberapa aspek yang kaitannya dengan perkembangan kurikulum, aspek penilaian atau hal kebijakan atau yang lain. Jangan sampai, saya kemarin itu pernah ngoreksi buku juga, hasil konversi dari salah satu guru. Di situ masih muncul Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989. Nah, ini jangan dimunculkan karena mungkin buatnya sebelum 2003 skripsinya itu. Nah, padahal sudah berubah itu kan tahun 2003 dan seterusnya begitulah kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imran atas tanggapannya. Mungkin kami berikan kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin menanyakan tentang konversi KTI atau skripsi atau tesis menjadi sebuah buku. Lalu kami sampaikan bahwa setelah sesi ini nanti pada hari Sabtu tanggal 20 Maret kita kembali melaksanakan workshop mulai jam 9 sampai jam 12.30. Pematerinya nanti oleh Bapak Dr. Suwari MPD dengan materi ketiga pengantar penerbitan buku dan keempat adalah menyusun outlet buku. Pak Abdul Muiz ini founder, Pak Suwari adalah founder Klik Media, sedangkan Pak Abdul Muiz Junaidi adalah founder Pustaka Mahamiro. Jadi kita ikuti terus. Baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Nyaman. Bisa tuh harus deh. Jadi mungkin disarankan keluarganya kakak yang bisa buka saya. Ya, Ibu Jumi. Ada yang perlu ditanyakan Ibu Jumi? Silakan. Ya, karena mungkin ini efek waktu ya. Assalamualaikum Pak, izin. Ya. Pak Muhammad Isna ini, ya sedikit. Silakan bertanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Misran sebagai moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit bertanya kepada Pak Imron Fauji selaku pemateri. Perkenalkan, nama Muhammad Isna ini dari Gurupai Kota Baru, Pak. Kabupaten Kota Baru. Mengenai apa yang sudah Pak Imron paparkan tadi, saya sangat tertarik ada bagian dari buku tadi yang berjenis fiksi non fiksi ya, non ilmiah Pak ya.
Ya, cerpen. Artinya bisa bersumber dari cerpen, khutbah dan lain sebagainya tadi. Ya, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, seandainya karya-karya ini bisa kita jadikan sebuah buku dan bisa terbit sebagai buku umpamanya kan, apakah buku ini bisa dihargai dalam artian untuk masalah kepangkatan, Pak? Kira-kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pengalaman saya juga pernah menerbitkan buku fiksi ya, yang dengan judul The Power of Story tadi itu. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri bagaimana komponen isi buku itu. Di dalamnya itu tidak ada kaidah-kaidah keilmian seperti footnote, endnote dan seterusnya, itu tidak ada. Karena memang saya kembangkan sendiri. Itu kisah-kisah ya, kisah-kisah cerpen lah. Yang sebenarnya buku saya yang The Power of Story itu dulu tidak sengaja saya buat buku itu, saya tidak sengaja. Karena saya senang bercerita. Waktu masih jadi guru ya, saya dulu ngajar itu, setiap ngajar mata pelajaran SKI itu mesti saya sisipi dengan kisah-kisah selain yang ada di buku mata pelajaran. Jadi saya tambahi, saya simpan di laptop seterusnya sampai sekitar 200 kisah yang pernah saya tulis. Nah, ada teman, loh ini kok banyak sekali kisahnya, apa nggak baik bisa aja dipublikasikan? Oh ya silahkan, sudah dipublikasikan. Akhirnya dipublikasikan dan itu banyak yang minat akhirnya, padahal nggak sengaja membuat buku. Nah, artinya nggak sengaja membuat buku saja bisa jadi buku, apalagi yang diseriusi seperti Bapak Ibu ini. Ada pelatihannya, ada pembimbingannya, wah saya semuanya pasti bisa membuat. Nah, konsekuensi angka kredit itu kan dihitung full ketika sesuai dengan tugas mengajarnya. Misalnya Bapak Isna ini guru PAI gitu ya, guru PAI ngajar di kelas A misalnya. Yang angka kredit yang full itu ya terkait dengan mata pelajaran PAI, jadi gitu. Kemudian pilihan yang lain, buku ajar tentang PAI boleh, PTK tentang PAI boleh, dan itu mendapat angka kredit full ya. Ketika buku yang lain tidak ada kaitannya dengan tugas mengajar tapi ber-ISBN juga mendapat angka kredit ya, tapi tidak seperti buku referensi yang sudah sesuai tugas Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, saya kurang paham tentang detailnya penghitungan angka kredit satu persatu ya, nanti bisa Bapak Ibu cek. Di situ ada kategorisasi buku. Jadi buku non fiksi itu kategori buku yang tidak sesuai dengan tugas mengajar. Jadi gitu. Sekitar kalau nggak salah kalau buku itu berapa, 6 atau 7 ya buku yang sesuai. Jadi yang tidak sesuai sekitar 5 atau 4, nanti dicek sendiri. Tapi intinya syaratnya selama buku itu ber-ISBN maka ada angka kredit. Jadi gitu. Oke. Itu Pak Isna ini. Ya, siap Pak. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih. Siap-siap Pak, nanti menerbitkan buku tentang cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Siap Pak. Khutbah juga enggak apa-apa, khutbah itu. Ya, bukan khutbah begitu bisa juga Pak. Nah ini. Ya, mungkin ada lagi yang ini ada di forum chat. Kira-kira berapa waktu yang Bapak perlukan dalam membuat satu buah karya? Ini dari Kak Nasrullah, dari Pak Nasrullah. Langsung saya jawab ya. Pengalaman saya membuat buku ya. Yang buku yang pertama, Manajemen Pendidikan Rasulullah, itu saya susun bersamaan dengan tesis ya. Selama membuat tesis berarti prosesnya kan itu sekitar 1 tahun. Karena memang kajiannya rumit sekali itu.
Tuh. Kemudian buku yang kedua, The Power of Story, itu karena buku nggak sengaja ya, seminggu nyusun jadi buku sampai terbit itu sekitar 1 minggu cuma. Karena tulisannya memang sudah ada sebelumnya, berupa lembaran-lembaran begitu, 1 minggu. Kemudian bahan ajar PAUD itu sebagai buku mata kuliah itu dulu, ya, itu saya buat 1 bulan selesai, 1 bulan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan pun juga begitu, saya buat sekitar 1 bulan. Kemudian buku etika profesi keguruan itu saya buat 1 semester atau 6 bulan. Jadi begini, etika profesi keguruan itu saya setiap ngajar, misalnya gitu ya, pertemuan pertama itu saya susun. Jadi bukan saya buat PowerPoint kalau ngajar kuliah itu, saya buat bagian buku sudah. Jadi bab 1 pendahuluan saya buat itu. Seminggu sebelum ngajar itu saya buat dengan lengkap dengan footnote-nya, inut-nya, referensi dan seterusnya. Dan itu saya ajarkan pada pertemuan pertama, pendahuluan. Pertemuan kedua itu saya jadikan bab 2. Itu begitu seterusnya sampai 1 semester buku saya terbit. Jadi sekali ngajar, sekali dayung 20 terlampaui. Itu etika profesi keguruan. Nah, buku yang terakhir, konvergensi kurikulum, itu sebenarnya ya nggak ada niatan awal untuk buat buku. Saya penelitian, jadi dosen itu kan punya kewajiban penelitian tiap tahunnya. Jadi mau tidak mau harus melakukan penelitian setiap tahun. Itu saya penelitian, kemudian saya simpan saja begitu, di-upload ke Kemenak. Kemudian yang kedua juga begitu, penelitian saya simpan. Nah, ada seleksi buku, kompetisi buku di Kemenak Pusat. Nah, ini kok ada bahan 2 penelitian ini, saya gabungkan saja. Menggabungkan itu sekitar 1 minggu nggak sampai. Tinggal copy paste, diedit, diparafrase biar nggak terdeteksi plagiasi. Nah, itu saya sampaikan di tutorial cara menghindari plagiasi ya seperti itu. Saya ikutkan seleksi di Kemenak Pusat dan masuk. Nah, itu. Jadi sebenarnya lama berapa waktu untuk nyusun buku itu relatif. Tadi itu kan ada yang tahunan, ada yang mingguan, ya. Bahkan kalau andaikan bahan Bapak Ibu sudah ada, seminggu itu bisa selesai. Yang penting istiqomah ya, jangan harap sekarang ngoyo mulai pagi sampai sore, habis itu ditinggal sampai seminggu ya. Seminggu itu ya nggak dihitung waktu nyusun, jadi gitu. Jadi gitu, Bapak siapa itu tadi? Kak Anas. Pak Nasrullah. Yeah. Mungkin Pak yang perlu dan ini yang perlu dan yang saya alami Pak, yang saya alami kadangkala kita pada waktu mau menulis itu karena kesibukan lain yang ngajar dan lain sebagainya, kadang-kadang ada turun naiknya keinginan untuk menulis. Nah mungkin mohon di share ilmunya bagaimana agar istiqomah di dalam hal menulis, apakah bentuk menulis itu pendidikan, cerpen dan sebagainya, sehingga istilahnya kalau keinginan kita kuat akan lebih dapat menyelesaikan atau ada target yang Bapak tentukan di dalam hal menulis. Oke, terima kasih. Jadi begini, saya suka sekali dengan forum ini ya. Karena memang nyata buktinya mulai perkembangan atau periode pertama dulu sampai sekarang itu produk buku yang dihasilkan oleh para guru banyak sekali, saya tahu betul. Awalnya ketika saya asesmen itu bagaimana? Mereka menganggap nyusun buku itu sulit. Awalnya, ternyata ketika dijalani betul ya, oh ternyata gampang ketika ngikuti aturan-aturan kaidah-kaidah itu sebenarnya gampang. Nah, dan manusiawi sekali ya ketika motivasi kita naik turun, termasuk saya pun juga begitu. Oleh karena itu salah satunya dengan forum ini ya, yang pertama ada yang saling mengingatkan di forum ini. Ini kan ada grupnya kan ya, ada grupnya. Jadi kalau ada buku, saya progresnya nyampe bab 1 di share di grup. Yang lain bagaimana? Coba ketika ada salah satu yang nge-share, saya sudah selesai tinggal terbit. Yang lain akan panas itu hatinya pengen cepat-cepat menyelesaikan juga. Jadi provokator yang berpahala itu provokator akademik. Jadi gitu, provokator akademik itu provokator yang berpahala. Memprovokasi teman-temannya untuk segera nyusun juga. Gitu. Seperti Bapak Ibu nyusun skripsi tesis dulu kan sama.
semangat, lewer lagi karena sibuk. Temennya, ayo kapan disusun, ya panas, pengen nyusun. Dia temennya sudah selesai, panas lagi, pengen nyusun. Intinya itu sebenarnya dari teman. Oleh karena itu saya sarankan ada grup khusus misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu gabungan 5 orang mau nulis satu buku, buat grup saja 5 orang itu. Ya, di situ saling target. Ayo kamu nyampe mana, begitu seterusnya. Kasih deadline saja, kasih deadline. Selesai harus ngetol tanggal sekian. Itu kan mau tidak mau kita apa ya? Enggak apa-apa nyusun buku terpaksa itu enggak apa-apa. Dan itu memang harus begitu. Saya sendiri itu di laptop itu ada schedule ya. Bulan ini harus nyusun bab 1 tentang ini ya. Misalnya bulan Maret ini harus nyusun apa, itu saya taruh di pojokan laptop, itu ada di memo itu. Jadi selesai tidak selesai kita paksakan, misalnya mepet akhir bulan kok ini saya belum selesai, otomatis kita ngoyo bulan berikutnya berapa, kalau memang itu memang nyusun dari awal. Bapak Ibu kan sudah enak nyusunnya bukan dari awal tapi mengkonversi dari yang sudah ada. Jadi gitu, jadi solusinya saling menguatkan antar teman itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada lagi kita beri kesempatan kepada teman-teman yang lain. Mau tanya lagi? Silahkan. Ya, silahkan Ibu Zuniatul Hasanah. Di Zoom meeting atau langsung di sini, Bu? Silahkan. Di chat, Pak. Ya. Di chat. Ada beberapa kajian lingkungan dari teman-teman karya ilmiah bisa nggak dijadikan buku. Ada beberapa kajian lingkungan dari teman-teman karya ilmiah bisa nggak dijadikan buku. Jadi ada beberapa karya ilmiah atau makalah atau bentuk yang sama, apakah bisa dijadikan dalam satu buah buku, Pak Imron? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ya, semua bahan ya asal itu tulisan ya, semua bahan itu bisa dijadikan buku ya, ilmiah maupun non ilmiah ya. Itu termasuk beberapa kajian lingkungan, misalnya Bapak Ibu pernah dulu mengikuti diklat juga, mungkin ada buat makalah atau artikel atau observasi ya. Itu kan ada mungkin sekitar 10 halaman, itu kan per orang misalnya. Itu dijadikan buku, digabung saja. Nah, cara menggabungkan beberapa makalah itu atau kajian itu tematik. Jadi misalnya ya, kalau itu banyak ya, banyak penulis. Kalau hanya di bawah 10 penulis, jadikan bab-bab saja tiap penulis. Kalau banyak itu bab 1 misalnya tentang apa itu lingkungan ya. Lingkungan apa misalnya contoh lingkungan sekolah. Berarti 1, 2, 3 tulisan tentang itu, tentang lingkungan sekolah. Bab 2 tentang lingkungan alam misalnya begitu. Ditematikan, dikelompokkan tulisan-tulisan itu sesuai dengan tema. Itu sama kaidahnya dengan membuat kumpulan cerpen tadi itu sama. Kaidahnya seperti itu, tematik. Jadi gitu nggih, Bu Zuniatul Hasanah. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, masih ada lagi yang perlu ditanyakan kepada teman-teman kita. Baik, kalau tidak ada lagi, maka pada kesempatan ini berakhir pada acara pada hari ini, yaitu tentang yang materi pertama tadi adalah teknik menyusun KTI, yang kedua dari Pak Imron adalah mengubah KTI menjadi buku.
Nah, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa perlu kami ingatkan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret nanti kita ada 3 kali pertemuan lagi, itu mulai jam 9 sampai jam 12.30. Materinya adalah materi ketiga pengantar penerbitan buku, dan yang keempat adalah materi menyusun outlet buku. Nah, sebelum saya tutup, maka mengutip dari pendapat Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, ia berkata bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulis. Yang kedua dari pendapat Imam Al-Ghazali, ulama termasyhur, mengatakan bahwa kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah seorang penulis. Nah, mungkin itu dulu yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Ibu Wahyu Juli dan kepada Pak Imran Fauzi dan kepada founder Pustaka Mahiro dan teman-teman yang luar biasa pada sore hari ini telah bertahan hingga akhir kegiatan pada hari ini, dan kami berharap nantinya untuk sesi berikutnya akan bertemu lagi di lain dan waktu kesempatan. Nah, kita memohon kepada Allah semoga pada hari ini, kegiatan pada hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan ilmu sehingga kita dapat nantinya paling tidak kita dapat menularkan ilmunya dan akhirnya dapat membuat sebuah buku, apakah itu dalam hal cerpen, dalam bentuk konversi dan lain sebagainya. Dan terima kasih semuanya, guru-guru hebat, dan kita bertemu di lain dan waktu dan sisi yang selanjutnya. Dan marilah kita bersama-sama kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.